Halo, selamat datang kembali bersama Bang Parwi kembali. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ternyata ini kita tunggu-tunggu. Kita pasti penggemar sepak bola, pecinta timnas Indonesia pasti menunggu hal ini. Apa itu ya? Yaitu adalah pengakuan dari Bung Toel. Nah, kita akan membahas tentang Bung Toel ini yang kita nantikan seperti apa reaksi setelah Indra Safri gagal mengantarkan kita lolos grup di Piala Asia U20, dan ini akhirnya yang kita tunggu tuh Bung Toel juga sudah buka suara, dan alhasil Bung Toel membela Indra Safri secara penuh, walaupun dengan kegagalan ini membela Indra Safri dengan penuh, dan Bung Toel menyalahkan pemain kita, menyalahkan pemain muda kita, pemain U20. Nah, itu dia ya yang dilesatkan oleh Bung Toel ataupun yang diucapkan oleh Bung Toel. Dan ini kata-kata sindiran ini, menyalahkan ini pada waktu ini adalah pada waktu dia diwawancarai di sebuah acara TV, yaitu ada TV One. Di acara TV One bersama Bung Toel ini ya, di acara dua sisi ya, di acara dua sisi TV One kemarin. Dan Bung Toel ini juga menyindir sekali tentang yang terjadi saat ini, tentang kehebohan bahwa Coach Indra Safri gagal untuk melaju semifinal ataupun melaju ke babak selanjutnya, lolos grup di Piala Asia. Dan ia menyindir tentang kehebohan ini dan menyatakan kegagalan timnas sampai seheboh ini. Kenapa kegagalan timnas sampai seheboh ini? Dia menyindir seperti itu ya. Dan di sini dia juga tidak setuju dengan hal yang diutarakan oleh penggemar sepak bola, netizen semuanya, dan dia tidak setuju atas hashtag out Indra Safri out, hashtag itu tidak setuju ya, karena dan menurutnya kita harus objektif dan objektif dalam mengamati semua itu. Nah, ia juga bilang bahwa untuk AFF sudah juara AFF ya, itu dia ada. Kemudian untuk lolos ke Piala Asia sudah tercapai ya. Dan untuk lolos ke Piala Dunia, ia menganggap itu hanya sebuah angan-angan dan menyalahkan pemain-pemain kita yang sudah berjuang keras U20 ini ya, karena menganggapnya bahwa level dan individu pemain kita ini sangat drop dan tidak bisa mengatasi itu semuanya. Nah, tapi kalau kita bahas seperti itu, nah tentunya di sini adalah salah pelatih ya, di sini ya salah pelatih. Kenapa? Dan juga kalau untuk pemain kita masih kualitasnya seperti itu aja, ataupun kita belum mampu, memang kita mampu untuk setingkat Asia ya, tapi kenapa, pertanyaan kenapa untuk selalu menolak pemain-pemain naturalisasi? Nah, buktinya cuma ada 2, Wilber Jardim dan juga ini Wilber Jardim ya, serta striker kita itu saja yang masuk dalam skuad, yang lainnya mana? Nah, padahal yang mendaftar dan juga banyak yang dicoret itu dulu saat saya ingat pada waktu seleksi itu banyak pemain naturalisasi, pemain keturunan Indonesia ini banyak yang dicoret oleh Indra Safri, padahal itu kualitasnya juga bagus. Nah, kemungkinan di sini adalah berarti ini adalah kesalahan pelatih yang tidak mampu menilai potensi pemain-pemain yang berpotensi, belum mampu menilai pemain-pemain yang berpotensi di usia itu. Nah, ini dia berarti, dan juga pemilihan pemain. Nah, kenapa kok kalau salah seperti ini baru menyalahkan pemain, padahal yang memilih pemain itu adalah seorang pelatih dan pelatih kepala dan juga jajarannya. Berarti yang salah dan yang menentukan pemain itu adalah ya atau tidak adalah pelatih kepala. Nah, di sini ya. Nah, yang harus kita garis bawahi seperti itu. Nah, jadi ini murni kesalahan pelatih, karena yang memilih pemain A, pemain B dan lain sebagainya itu pelatih.
tapi kok malah pemainnya ya disalahkan. Seperti itu, lucu bukan kan? Lucu kan? Nah seperti itu. Jadi seperti ini ya. Memang yang ini ada pemain. Nah walaupun ini pemain kita pas-pasan seperti itu, setidaknya kalau kita lihat dalam pertandingan dari babak pertama awal-awal, kita bisa mengimbangi itu melawan Uzbekistan. Ya, ini yang dibahas juga Uzbekistan, bahwa Uzbekistan di atas kita, tapi ternyata bisa itu mengimbangi. Tapi setelah 10 menit ataupun 15 menit ke atas semua drop di situ. Nah, untuk defense sudah berulang-ulang kali kita uji coba, bahkan kita sudah TC 1 tahun. Apa tidak diajari itu? Cara defense bola-bola atas ya, cara menyerang, kreativitas. Ternyata permainan kita tidak ada kolektivitas, tidak ada taktik yang begitu moncer, dan juga tidak ada seni bermainnya ya. Dari kolektivitas juga tidak ada, kreativitas juga tidak ada, monoton, hanya itu-itu saja, taktiknya hanya itu-itu saja. Ini bisa dibilang dengan minim taktik, karena taktik itu adalah 100% memang hak dari pelatih, dan pemain cuma menjalankan taktik. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang salah memang benar-benar pelatihnya. Nah, ya. Kenapa tidak diajari? Untuk fisik sudah 75 menit, sudah ngos-ngosan, banyak yang kram, sudah kecapean. Nah, itu yang salah siapa? Pelatih juga, bukan pemain. Kenapa? Karena dalam masa penggemblengan, penggemblengan fisik ini kurang maksimal. Disiplin dan juga penggemblengan ini kurang keras. Nah, jadi ya sudah terbiasa dengan hal-hal yang ringan-ringan saja, tidak keras. Jadi ya ngos-ngosan kalau saat di pertandingan utama, seperti dalam pertandingan liga ataupun pertandingan kualifikasi atau pertandingan yang sesungguhnya sudah pasti akan ngap-ngap. Nah, jadi itu adalah kesalahan dari pelatih. Dan di situ tidak ada istilahnya. Dan juga sudah berulang-ulang kali, kenapa juga tidak ada teguran saat ada kita defense, tidak ada yang loncat, itu juga tidak ditegur oleh pelatih, hanya diam saja di tempatnya. Nah ini dia, apakah ini tidak diajarkan? Apa gunanya TC 1 tahun ini? Pembelajaran apa yang ia berikan TC 1 tahun ini? Nah padahal TC 1 tahun ini mereka tidak bermain di klub-klubnya. Ini TC selama 1 tahun ini apa tujuannya? Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada upgrading, tidak ada. Seharusnya tahu ya kan, lawan kita seperti apa, kita harus benar-benar harus kita menggembleng secara keras juga untuk pemain-pemainnya agar tubuh baik. Dan saya ingat untuk yang U17 kita akan nantikan yang U17 nanti seperti apa juga. Ini yang dilatih oleh Coach Nova Arianto, ini digembleng sangat disiplin dan digembleng seperti Coach Sintayong menggembleng di usia dini mereka ya. Ini ditiru oleh Coach Nova Arianto. Coba nanti kita hasilnya seperti apa, kita bedakan. Nah seperti itu, setidaknya fisik kita sudah oke. Nah seperti itu. Dan di situ walaupun sudah lama, jadi itu ya alasan. Dan tetap saja yang disalahkan adalah pelatih, ada yang pemainnya untuk Bung Toel. Ini sebenarnya Bung Toel ini nggak tahu ya, kawan ya. Di sini yang di dalam pikiran Bung Toel itu hanya AFF dan AFF. Kalau kita hanya di AFF saja, memang tidak ada kemajuan. Memang itu tidak memang hanya angan-angan ataupun target. Namanya target, memang kita juga harus ada kemajuan. Nah, tidak hanya menjadi jago AFF saja. Kalau AFF sih ya memang ringan ya. Kalau di Asia memang berat. Justru ini tantangan ya. Nah, jangan kalau kita kalah secara seperti ini, yang disalahkan bukan pemainnya, anak-anak kita, adik-adik kita yang U20 ini sudah sangat-sangat berusaha keras. Tapi karena taktiknya tidak bekerja,
karena taktiknya ini salah taktik dan taktiknya itu saja, dan itu bisa mudah dibaca oleh lawan. Coba kalau taktiknya jitu, taktiknya bagus, dan tipikal permainan kita tidak bisa dibaca oleh lawan, tentu Uzbekistan juga Iran pasti kelabaan kemarin, ataupun Yaman pasti kelabaan. Lawan Yaman pun malah lebih buruk, padahal itu setara kita. Nah, juga permainan malah lebih buruk, dan penguasaan bola terbukti ini juga penguasaan bola dikuasai oleh Yaman. Nah, itu sudah setara dengan kita, dikuasai oleh Yaman, banyak sekali dikuasai itu. Untuk ball position, ya, penguasaan bola dan ball position dikuasai oleh Yaman. Ya, padahal itu setara dengan kita. Berarti taktiknya itu saja mudah sangat dibaca, bahwa bahkan Indonesia tidak juga main parkir bis terus permainannya, ya, dan sering kehilangan bola. Apa juga tidak diajari cara passing yang benar, tidak diajari itu cara menyetop bola yang benar. Saat menyetop bola ataupun menghentikan bola, laju bola, itu juga kewalahan untuk pemain kita. Apakah tidak ajar hal-hal seperti itu tidak diajari? Atau hal defense, transisi loh, transisinya sangat telat dan sangat telat. Transisi dari menyerang ke bertahan sangat telat. Nah, apakah juga tidak diajari dengan transisi cepat? Bagaimana? Dan transisi cepat harus membutuhkan stamina yang kuat dan juga lari yang cepat, ya kan? Apa juga tidak diajari cara transisi yang cepat? Apakah ini kesalahan pemain? Tidak, karena taktiknya seperti itu, parkir base, nah, dan taktiknya mudah dibaca dan sudah dibaca lawan. Setiap umpan-umpan kita langsung disobot dan selalu dipotong oleh lawan. Ini berarti kalau setiap umpan-umpan kita ataupun passing-passing kita diserobot oleh lawan, itu berarti tanda tanya itu sudah terbaca serangannya. Sudah tahu terbaca serangannya kok tidak dirubah. Itu yang salah siapa, rekan-rekan? Bagaimana untuk rekan-rekan semuanya? Menurut rekan-rekan semua, silakan tulis di kolom komentar, ya, dengan tanggapan ini Bung Toel yang menyalahkan pemain kita. Tidak, untuk Indra Safri tidak boleh disalahkan. Ini jelas-jelas tidak boleh disalahkan. Menonton di di TV One ini memang dari kemarin Bung Toel selalu mengeluh-elukan coach Indra Safri. Memang Indra Safri seperti banyak dia memang kelas AFF, kalau kan memang kalah taktik. Tapi walaupun kita pemain pas-pasan saja, kalau taktiknya jitu, tentunya akan bisa mengimbangi. Tentunya sudah kita saat era Sintayong, pada waktu itu belum ada pemain naturalisasi, belum ada pemain keturunan. Nah, pada usia dini kemarin, nah, itu sudah bisa masuk lolos, ya, lolos grup. Nah, bisa lolos grup dan bisa mengimbangi lawan. Itu juga pemain pas-pasan, tidak ada pemain naturalisasi. Dan untuk saat ini di era Indra Safri ini sudah ada pemain naturalisasi, setidaknya 2 naturalisasi, ada Wilber Jadim, ya. Ini sudah ada pemain naturalisasi, tapi permainan tetap seperti itu. Berarti ini bukan salah pemain, tapi kesalahan pelatih karena tidak mampu meracik taktik yang benar, taktik yang mujarab, taktik yang bisa mengecoh lawan. Nah, seperti itu. Nyatanya juga kemungkinan besar kalau dulu atau coach STY kalau sudah ada pemain naturalisasi pada usia muda kemarin dulu, itu sudah pasti bisa. Nah, bisa saja. Tapi karena waktu itu dulu itu pun tidak ada pemain naturalisasi loh. Lokal pret semua yang dipakai. Ya, ngimbangi. Ya kan? Nah, coach Nova juga mengimbangi, tidak separah ini, ya. Berarti ini adalah murni kesalahan taktik, tidak yang seperti dikatakan oleh Bung Toel, ya. Dan kalau Bung Toel pun juga kalau ada naturalisasi, ada pemain, kalau pemain kita, dia bilang kan pemain kita kelasnya itu tidak memadai dengan pemain-pemain seperti Uzbekistan dan juga Iran. Tapi kenapa kalau kita menaturalisasi pemain ini kelihatannya Bung Toel ini kok melarang dan tidak setuju, lokal pret tidak diberi kesempatan dan lain sebagainya, nanti masa depan pemain lokal gimana. Nah, seperti itu kan, tahu sendiri kan kualitas pemain lokal, ya, seperti itu kan. Nah, kenapa nggak bisa dan tidak setuju kalau kita menaturalisasi ataupun memanggil pemain keturunan itu pulang ke rumah kita lagi?
Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa dukung Bang Parwinano agar selalu memberikan konten yang bermanfaat dan no hoax tentunya dan netral tentunya. Jangan lupa like dan subscribe, bantuannya like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Salam sepak bola, salam olahraga. Sehat terus tentunya.